Mana guys? Keadaannya piye? Hah? Keadaan. Oh, Polres Metro Jakarta Selatan tengah mendalami dugaan eksploitasi anak yang dilakukan oleh sebuah pusat kebugaran di kawasan Jakarta Selatan. Polisi mengonfirmasi korban yang tewas beberapa waktu lalu merupakan pekerja di bawah umur yang sudah hampir 2 bulan bekerja di tempat tersebut. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jaksel menyelidiki kasus penemuan jasad seorang remaja perempuan berusia 14 tahun berinisial RTA di lahan kosong Pejaten Barat, Pasar Minggu pada 2 Oktober lalu. Selain mengidentifikasi korban, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya praktik eksploitasi anak di tempat kerja korban yang lokasinya berdekatan dengan penemuan jasadnya. Pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan Disduk Capil karena ditemukan perbedaan identitas antara data keluarga korban dengan keterangan yang tercatat di tempat kerja korban. Sebanyak 15 saksi telah diperiksa, termasuk saksi pertama di lokasi penemuan jasad, pihak keluarga, serta manajer pusat kebugaran tersebut. Hingga kini penyebab pasti kematian korban belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kakak korban Fahlur Rozi sebelumnya melaporkan kasus ini ke Polres Jaksel atas dugaan kejahatan perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang di tempat kerja korban. Korban pernah mengaku ingin berhenti bekerja sebagai terapis karena hanya menerima gaji 1 juta rupiah. Namun niat itu terhalang oleh kewajiban membayar denda 50 juta rupiah jika mengundurkan diri. Terkait update penemuan jenazah wanita, ya kami dapat membenarkan bahwa yang bersangkutan ini merupakan terapis di salah satu spa di daerah Pejaten Jakarta Selatan. Tapi untuk identitas lebih lanjutnya lagi, kami perlu berkoordinasi. Selanjutnya nanti kami akan koordinasi dengan Dukcapil terkait identitas asli dari korban ini. Karena memang yang ditemukan di TKP dengan aslinya ada sedikit perbedaan, jadi kami perlu mendalami lebih lanjut. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Dukcapil. Kemudian untuk penyebab kematiannya sendiri masih kami perlu dalami juga. Untuk korban, setelah penemuan kejadian itu kita sudah bawa langsung ke Rumah Sakit RS Polri. Kemudian kita sudah lakukan permohonan otopsi juga. Untuk hasil kami masih belum bisa sampaikan apa, karena memang kami juga belum disampaikan dari dokter yang melaksanakan otopsi. Yang jelas terakhir kami diberikan informasi bahwa selain diotopsi, bahwa jenazah ini juga diambil sampelnya untuk diketahui penyebab kematiannya apakah dari dalam organ. Jadi organ-organ sampelnya ini diambil sampelnya, dibawa ke lab. Nah, apakah itu ada keterkaitan ataupun indikasi, nanti akan disampaikan lebih lanjut setelah hasil pemeriksaan dokter disampaikan kepada kami. Hasil otopsinya itu kapan? Hasil otopsi kami belum tahu kapannya, cuma nanti kami akan tanyakan dan update lebih lanjut terkait hasil otopsi. Pemeriksaan ada berapa saksi? Saksi-saksi yang sudah kami periksa kurang lebih ada sekitar 14 atau 15 saksi yang sudah kami periksa, termasuk ada rekan-rekan terapisnya, kemudian security, kemudian manajer, serta keluarga yang menemukan jenazah pertama kali di tempat kejadian perkara. Padahal ada info kalau korban ini kabur dari Malaysia, itu benar gitu? Itu masih kita dalami dulu ya, karena kan memang kita masih mencari CCTV ataupun petunjuk-petunjuk lain yang memang mengarah ke tempat kejadian perkara. Jadi memang kami belum bisa lebih lanjut, itu kami akan mendalami lebih lanjut lagi, nanti kita akan sampaikan.
Bun, izin kalau pemilik biasanya sudah dilakukan pemeriksaan dan ini kan di bawah umur ya. Belum bekerja karena anak bawah umur itu sudah mengarah ke eksploitasi anak belum? Nah, untuk ownernya, jadi kita baru sampai manajernya saja. Kita sudah sampaikan undangan klarifikasi ataupun pemeriksaan juga. Nah, terkait di bawah umur ataupun tidak di bawah umur itu kami masih lakukan pendalaman dulu. Jadi kami harus pastikan dulu nih, kami masih mau koordinasi dulu dengan Dukcapil terkait identitas dari jenazah ataupun korban ini. Itu udah berapa lama sih? Kerja atau udah berapa lama di situ? Kalau dari korban sendiri, dari keterangan rekan-rekan lainnya ya, kalau pindah ke Pejaten ini baru kalau nggak salah 1 ataupun 2 bulan. Tapi sebelumnya korban ini sudah bekerja di Bali. Jadi dia baru pindah. Bun, izin dari laporan keluarga, apakah benar ada tekanan dia untuk membayar 50 juta karena tekanan itu dia terpaksa akhirnya loncat itu? Nanti kita lakukan pendalaman. Kemarin kita mau pendalaman ke keluarga, cuma kan memang dalam posisi masih dalam kedukaan juga. Kita berikan waktu pada keluarga untuk membawa kemarin jenazahnya untuk dilakukan pemakaman secara layak. Nanti lebih lanjutnya kita akan panggil keluarga, kita minta keterangan lebih lanjut. Terima kasih Bu. Gimana? Laporan yang dilayangkan oleh korban. Kalau Sementara untuk laporan yang dilayangkan oleh kakak korban ini terkait eksploitasi ya. Nanti lebih lanjutnya seperti apa, nanti pendalaman, apakah nanti ada penambahan atau apa, nanti tergantung keterangan-keterangan yang kita himpun, nanti tentunya kita akan lakukan gelar lebih lanjut. sebenarnya sih soal tindak pidana perdagangan orang kalau laporan ini. Kalau benar atau tidaknya perlu kita dalami dulu, masih ya kita cari fakta-faktanya terlebih dahulu karena memang masih minim fakta yang dapat kami kumpulkan. Nanti kalau memang semua fakta-fakta petunjuk kalau itu sudah mencukupi, nanti kita akan update dulu. Terima kasih ya Bun. Terima kasih. Bun, izin kalau yang Sambil bicara.